ini katanya idenya premisnya tuh dari Ernest justru awalnya, tapi kenapa mempercayakan Aco untuk sebenarnya lebih tepatnya waktu itu masih berbentuk judul sih. Baru berbentuk judul. Akan aku sering ngobrol sama Pak Parwes gitu malam-malam diskusi brainstorm segala macam, muncullah ide bikin premis soal satu keluarga 3 anak bicara soal warisan dan tiga-tiganya punya motivasi yang sama pentingnya, dan kita berharap penonton juga nanti bingung ini mau dukung siapa di antara 3 anak ini karena tiga-tiganya layak dan tiga-tiganya butuh gitu warisan ini. Jadi baru sampai segitu sebenarnya. Terus ngobrol sama Aco, Aco bisa mengaitkan ini dengan hal yang sangat personal buat dia, hubungan dia dengan bapaknya. Di sini tokoh bapak menjadi sangat sentral gitu ya. Dan akhirnya skenarionya pun ditulis oleh Aco sendiri dan disutradarai oleh Aco. Kalau tadi Pak Parwes bilang Ernest standby setiap hari di lokasi bukan karena takut Aco ngaco. Aco ngaco bagus. Apa itu aja judulnya ya? Itu aja judulnya ya? Kenapa nggak itu aja judulnya ya? Aco ngaco. Bukan. Jadi biasanya diproduksi Ernest, Aco kan jadi komunikasi. Iya, standby. Iya. Nah ini karena persahabatan. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, Aco itu duduk di sisi saya, sisi Tuhan, sisi saya selama produksi Mili Mamet dan Imperfect sejak prep sampai syuting sebagai konsultan komedi. Jadi dari situ, dari masukan-masukan yang Aco kasih ke saya ketika kita mengerjakan film, saya bisa nilai bahwa saya rasa Aco udah siap. Makanya saya mencoba untuk ngomong ke Pak Parwes, Pak, saya percaya Aco sudah siap untuk mendirect filmnya sendiri. Ini yang jadi proyeknya Aco. Lantas kenapa saya ada di situ setiap hari? Alasan utamanya adalah karena kita syuting di tengah pandemi. Syuting di tengah pandemi itu ada banyak hal-hal yang kadang-kadang nyusahin gitu, dan saya nggak mau konsentrasi sutradara terganggu. Contohnya gini deh, sesimpelnya teman-teman. Kita kan syuting di Bandung sama di Lembang ya. Kita mau syuting di Bandung, adegan traveling pakai mobil. Tiba-tiba karena berhubung PPKM, jalanan banyak yang ditutup. Jadi lokasi yang udah kita siapkan tiba-tiba nggak bisa diakses. Yang hal-hal seperti itu saya nggak mau itu mengganggu Aco gitu. Makanya saya harus ada di lokasi setiap saat. Takut tiba-tiba ada yang positif, tiba-tiba ada apa. Sebenarnya lebih ngejagain hal itu, melindungi supaya kreatif nggak keganggu sama pandemi. Sebenarnya gitu, Pak. Oke, nah ini kita jadi pengen tanya nih, Aconya merasa seperti itu juga atau enggak? Cok, gimana Cok? Ini jadi pertanyaan pertama, tapi tadi kan Pak Arams bilang bahwa bisa dikaitkan dengan personal. Berarti ini Aco yang menyambut premis itu gitu ya. Kenapa memutuskan kayak oke lah, gue mau nih coba nih gara-gara warisan gue tulis, gue sutradarain. Boleh ceritain nggak itunya dulu? Mungkin awalnya gara-gara pas diceritain itu ada beberapa karakter yang tiba-tiba bikin gue keingetan sama orang-orang mungkin yang ada di sekeliling gue yang mungkin pernah mengalami hal yang sama atau punya latar belakang yang sama. Terus ketika kita ngobrol-ngobrol kok kayaknya bisa jadi satu cerita nih yang solid kalau misalnya kita gabung-gabungkan gitu. Ya singkat cerita ya dari situ, karena project itu juga belum sempat dikembangkan, akhirnya Ernest dan Pak Parwes mempercayakan ke gue untuk melanjutin nulis. Karena Ernest sibuk ya, banyak ya projectnya. Saya kan nggak ada. Saya kan sibuk kritik pemerintah. nanti yang itu nanti. Iya, apalagi pandemi kan. terus Ya udah, akhirnya dikasih kesempatan kayak gitu, akhirnya gue tulis ulang ceritanya, bukan tulis ulang, maksudnya gue kembangin dari premis yang gara-gara warisan itu dengan memasukkan beberapa karakter, terus ada konflik-konflik baru yang mungkin gua angkat dari premis yang sebelumnya dari Ernest. Pokoknya ada banyak perubahan lah dari situ sehingga jadilah skrip seperti yang disajikan di film gara-gara warisan ini gitu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.